Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Tego Suwarto. Dalam video sebelumnya yang berjudul Ide Gila Gerakan Rp1.000 Bangun Kembali Pesawat R80. Video tersebut belum mendapatkan tanggapan yang serius dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, tentunya admin sangat berharap setidaknya ada 200 juta yang berkomentar yang setuju sehingga bisa digunakan sebagai landasan oleh admin untuk diusulkan pada pemerintah dan pihak terkait. Akan tetapi, bila capaian itu tidak mencapai angka yang admin gambarkan, tentunya belum bisa untuk kami usulkan ke pemerintah dan pihak terkait. Dalam hal ini termasuk ke PT Regio Aviasi Industri. Baiklah para pemirsa, semua itu saya sadari dan saya memaklumi mungkin video saya itu belum banyak ditonton oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat Indonesia. Admin tetap semangat membuat video-video yang mendukung perkembangan industri kedirgantaraan di Indonesia ini. Ilham Akbar Habibie, putra Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie, juga pernah menyampaikan bahwa konsistensi dan dedikasi saja tidak cukup untuk mengembangkan sektor kedirgantaraan Indonesia. Kerjasama semua pihak, undang-undang terutama berupa peraturan pemerintah dan langkah-langkah lainnya itu sangat diperlukan. Demikian pula pola pikir nasional yang kuat yang ditunjukkan dengan kebulatan pendapat dan dukungan yang teguh terhadap prestasi kedirgantaraan Indonesia. Nah, selama ini industri kedirgantaraan Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Padahal Indonesia adalah salah satu negara yang sebetulnya bisa membuat pesawat terbang yang memiliki ciri khas tersendiri. Karena Indonesia memiliki pabrik pesawat terbang yaitu PT DI. Namun agar bisa terjadi ekosistem industri di Indonesia dan dengan adanya PT Regio Aviasi Industri, pemerintah ternyata belum serius dalam mendukung riset dan pengembangan produksi pesawat terbang karena keterbatasan pendanaan. Nah, para pemirsa yang budiman, berdasarkan alasan yang saya utarakan, menurut pandangan admin, dipandang perlu adanya dukungan dari masyarakat yang masif dalam berperan serta nyata dengan adanya gerakan Rp1.000 tersebut untuk ikut berperan serta dan bersumbangsi dalam membantu terlaksananya industri pesawat terbang khususnya R80 agar segera terwujud, yaitu tanpa pemerintah harus ngutang lagi ke IMF. Meskipun pada prinsip dasarnya PT Regio Aviasi Industri tidak meminta pendanaan dari pemerintah. Akan tetapi PT Regio Aviasi Industri hanya perlu dukungan pemerintah agar ada investor yang mau membiayai proyek tersebut. Sebagai salah satu sektor terpenting Indonesia, kedirgantaraan memiliki kemampuan memberikan nilai tambah yang signifikan karena rantai nilai global terkait erat dengan produksi produk dengan konten teknologi tinggi. Nah, para pemirsa yang budiman, berdasarkan 4 pilar utama, Bappenas merilis peta jalan ekosistem industri kedirgantaraan nasional 2020-2045 pada tahun 2020.
Yang pertama, industri pesawat terbang yang memproduksi pesawat turboprop dengan kapasitas tempat duduk kurang dari 100 orang. Yang kedua, rantai pasok dan komponen dengan target peningkatan TKDN hingga 2 kali lipat dan pangsa pasar sebesar 2%. Ketiga, layanan MRO dan purna jual dengan target meraih pangsa pasar layanan pesawat terbang Indonesia sebesar 2 miliar dolar Amerika. Yang keempat, layanan penerbangan dan ke bandar udaraan yang bertujuan untuk menghubungkan 263 kota di Indonesia dan 135 kota internasional dengan standar dan layanan yang sangat baik, serta meningkatkan volume lalu lintas pesawat penumpang dan barang hingga 3 kali lipat. Nah, jika Indonesia benar-benar serius bergerak di bidang kedirgantaraan, ekosistemnya akan sangat baik. Sebab kita sudah punya catatan sejarah, pasar, dan sumber daya manusia. Kita juga harus terus mencermati persaingan dan tren di sekitar penerbangan dunia, serta melakukan penyesuaian infrastruktur yang real perlu ditingkatkan. Saat ini landasan pacu yang tersedia lebih dari 300 buah. Akan tetapi hanya 10% yang mampu menampung pesawat berbadan besar. Fakta bahwa hanya 10% negara di dunia yang memproduksi pesawat terbang menimbulkan kesulitan lain saat ini. Sebenarnya tren masa depan mengharuskan pembuatan pesawat terbang dengan emisi karbon rendah. Selain itu, negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Turki, dan India adalah produsen pesawat militer yang paling menonjol. Keterlibatan negara yang tidak konsisten dalam membantu industri pesawat terbang merupakan masalah lain yang dihadapi sektor domestik. Pesawat komersial bukan pesawat militer seharusnya menjadi fokus utama Indonesia. Indonesia merupakan pasar domestik yang cukup besar, sehingga investasi industri penerbangan domestik dapat dengan mudah mencapai titik impas. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografisnya di samping jumlah penduduknya. Pembentukan konglomerasi antara PT DI dan pelaku industri kedirgantaraan swasta nasional merupakan salah satu cara pemerintah dapat membantu mengembangkan lingkungan bagi industri penerbangan agar Indonesia pada akhirnya dapat memproduksi sendiri peralatan pembuatan pesawat terbang dari awal hingga akhir. Penting juga untuk menjajaki kerjasama dengan bisnis vendor asing, khususnya yang berkaitan dengan avionik, mesin, roda pendaratan, dan sistem kendali penerbangan. Nah, para pemirsa yang budiman, dengan demikian diharapkan kawasan industri kedirgantaraan nasional pada akhirnya dapat berkembang sebagai akibat dari hal ini. Selain itu, industri pesawat terbang niscaya akan memiliki pengaruh berjenjang pada industri lain, termasuk manufaktur, pendidikan, dan permesinan. Nah, pada akhirnya Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Gelap harapannya bila saat ini tidak segera dimulai. Terima kasih para pemirsa. Apabila ada saran dan kritik yang membangun, silahkan untuk memberikan komentarnya pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.